Cara agar nggak terlalu overthinking pada hal kecil gimana? Kan sering juga nih ya kepikiran kita kadang kalau misalnya kita lagi ngapain terus tiba-tiba kepikiran hal kecil terus jadi OVT gitu. Itu sering banget loh. Kayaknya mewakilkan ya Kak Cece ya? Iya, iya. Salah satunya. Gimana Kak Roma? Saya juga butuh jawaban. Apakah masalah yang kamu pikirkan itu sudah selesai? Dia jawab nggak? Tolong dijawab dong. Apakah permasalahan yang kamu pikirkan itu adalah sebuah masalah yang sudah selesai atau belum? Kalau itu adalah sebuah masalah yang sudah selesai, maka tolong sekali jangan dipikirkan. Alhamdulillah. Kenapa nggak boleh dipikirin Kak Roma? Ya buat apa? Buat apa masalah yang sudah kamu masukkan ke dalam kotak, terus kamu bongkar lagi? Kamu tuh kalau overthinking tentang hal-hal yang kecil, ibarat kayak kamu tidak percaya dengan Allah yang maha baik. Siapa-siapa orang yang terlalu overthinking adalah orang yang tidak percaya bahwa takdirnya baik, tidak percaya bahwa Allah itu maha baik. Sumpah demi apapun kamu sedang berburuk sangka dengan takdir kamu sendiri. Buat apa? Khawatir wajar, tapi kalau diulang-ulang itu kamu ibarat seperti tidak, mohon maaf, itu kayak kurang bersyukur. Bayangin aja, tadi kan aku udah sampaikan ya di awal, otak kita itu cuma bisa satu saja fokusnya. Kamu mau fokus bersyukur, bahagia, ikhlas, atau kamu mau berfokus pada overthinking, anxiety, atau hal-hal yang negatif lainnya. Pilih salah satu. Positif dan negatif tidak bisa digabungkan di dalam otak kamu. Nggak sinkron. Kamu malah jadi pusing nantinya. Kalau misalnya masalahnya tidak bisa kamu atasi, ya udah, kamu tenang dulu, kamu main dulu, kamu sholat dulu, baca Quran atau ngapain, ya, main sama teman, ya. Oke, lakukan pernapasan, pergi jalan-jalan, yang gratisan aja nggak apa-apa, pergi naik angkot, keliling-keliling Jakarta kamu, jalan kaki sampai kamu kakinya capek, ya. Buat apa Kak Roma? Biar ngilangin stres. Sekarang tahu ya kenapa orang gila itu suka jalan-jalan? Cuma masalahnya orang gila sadarnya sudah hilang. Tapi karena kamu masih punya kesadaran, harus mulai mencari apa kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu bahagia. Orang-orang yang terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal kecil adalah orang-orang yang tidak sering bahagia. Cari kebahagiaan kamu. Lakukan hobi kamu. Ya Kak Cece ya? Orang-orang yang tahu di mana letak kebahagiaannya, orang-orang yang bisa menemukan kebahagiaannya, akan berkurang overthinkingnya. Tapi aku mau spill guys, buat teman-teman yang punya overthinking, yang punya anxiety, sebenarnya ada emosi terpendam di dalam diri kalian. Dan ini berulang-ulang, kenapa bisa terjadi Kak Roma? Karena ini terpendam dan tidak punya jalan untuk keluar. Ada satu terapi yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kamu nggak perlu cerita apa permasalahan kamu, trauma apa yang kamu miliki. Oke, kamu nggak perlu minum obat, kamu nggak perlu ketergantungan sama terapinya. Cukup sekali aja, langsung plong kayak gitu. Apa itu Kak Roma? Nanti aku akan bawa buat kalian khusus. Dan aku, ya, ini dari mana Kak Roma? Ini dari seminar luar negeri, ya. Aku udah excited nih, Masya Allah. Ini aku spill dikit-dikit. Semoga Allah memudahkan langkah agar orang Indonesia ini, di muka bumi Indonesia ini sebenarnya orang-orang hebat Kak Cece. Orang Indonesia ini sebenarnya orang-orang hebat. Cuma masalahnya kebanyakan pikiran negatif. Ya, mereka orangnya positif, tapi negatifnya juga ada. Nah, pikiran positif dan negatif tidak bisa digabungkan dalam satu pikiran. Nah, gimana caranya agar positifnya tetap di ubun-ubun, tetap di kepala, negatifnya dikeluarkan, supaya kamu bisa fokus ke positifnya. Itu ada caranya. Nanti aku akan bawakan siapapun bisa melakukan terapi ini. Everybody. Tidak perlu cerita ya? Tidak perlu cerita. Tidak perlu cerita, tidak perlu minum apapun, tidak perlu ngapa-ngapain, ya. Ngapa-ngapain tuh kayak minum obat, didoakan, enggak.
Kamu nggak butuh cerita. Nggak ada. Nggak usah kamu cerita. Ya. Oke. Cuma 5 sampai 15 menit. Semua unek-unek kamu keluar. Kayak gitu. Bukan, semuanya karena Allah gitu. Gak sabar juga sih. Ya. Nantiin ya, nantiin. Aku juga pengen nyoba. Pengen nyoba ya Kak Cece ya? Iya, penasaran ya. Jarang banget aku dengar kayak gitu di Indonesia ya. Belum ada di Indonesia, belum ada. Oh, belum ada di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ini akan sampai ke si Malaysia sih. Ada dari Malaysia, ada nggak sih dari Malaysia? Halo Malaysia. Aku lama-lama nih makin suka nih sama orang-orang Malaysia. Seminar aku banyak Kak Cece orang Malaysia. Oh iya? Yes. Banyak banget. Bahkan ada yang dari Singapura. Halo Singapura. Ada pertanyaan lagi nih Kak Roma. Oh, oke. Ini kayaknya mau maghrib ya. Mungkin kita akhiri jam 6 kurang. 6 kurang ya. Oke, nih pertanyaan kelima ada dari Totoku. Oh, hai Totoku. Totoku, apa pasangan beda frekuensi harus diganti? Atau diajak sama-sama menyamakan frekuensi, Kak? Oke. Menarik sekali ya. Agak riskan ya pertanyaannya. Riskan sih. Kayaknya banyak juga yang ngalamin. Ini pertanyaannya agak riskan, Cece. Oh, agak riskan. Abang atau kakak, tolong ya, kalau dengar jawaban saya, saya keluar dari tanggung jawab ya. Tidak bermaksud menyakiti. Iya, tidak bermaksud menyakiti atau apapun lah itu yang negatifnya ya. Cuman ada beberapa. Kita kasih 3 pendapat karena manusia itu pola pikirnya berbeda-beda, right? Yang pertama, mungkin ini adalah level 1. Kita omongin. Langsung face to face. 4 mata. Kita langsung jujur. Ya, kita langsung ungkapin tujuan kita untuk berumah tangga itu apa. Langsung ngomong ke pasangannya. Ajak dia ngomong. Ngomongnya yang sopan, tidak usah meninggikan suara, tidak usah membangga-banggakan diri, enggak. Ini ngomong yang sopan, apa adanya. Sayang, aku ngerasa hidup kita stuck di sini-sini aja. Aku ngerasa aku pengen meningkatkan value hidup kita. Aku sudah mulai berpikir bagaimana cara agar kita mulai meningkat hidupnya. Kalau sayang setuju nggak kalau kita mulai meningkatkan taraf hidup kita? Dimulai dari mana Mas? Atau misalnya gitu, misalnya teman kamu, istri atau suami kamu nanya. Dimulai dari merubah diri kita sendiri, kakak, sayang, kayak gitu. Merubahnya dari mana? Nah, nanti kamu jelasin. Pelan-pelan. Kalau dia adalah pasangan yang baik, dia akan mau ngikut kamu. Oke? Kalau dia memang sejatinya adalah seorang pasangan yang baik. Tapi kalau mental, ya udah nggak apa-apa, biarin dia dulu aja. Kamu melangkah. Ketika frekuensi kamu mulai meninggi, mulai tinggi nih frekuensi kamu, dia akan mulai nyadar. Oh, dia akan merasa mulai ketinggalan. Ketika dia mulai merasa ketinggalan, ketika dia mulai merasa sendirian, kamu mulai lagi ngulurin tangan kamu. Sayang, yuk ikut pola pikir ini, yuk kita berubah bareng-bareng yuk sayang. Gitu. Ajak dia ke seminar, ajak dia ngobrolin hal-hal yang positif. Nggak mempan juga Kak Roma. Udah kasih nomor 2 ya, ini opsi nomor 2 tadi tuh. Kasih opsi nomor 3. Opsinya apa Kak Roma? Tanya finalnya. Mau tumbuh atau mau di sini-sini aja? Ya, kamu tahu lah, ngerti lah maksud aku apa. Kalau nggak bisa gimana Kak Roma? Ya tanya dulu. Aku orangnya mau tumbuh, tapi kamu nggak mau numbuh. Tapi kasih dia waktu untuk berpikir. Kamu udah kasih waktu, kamu udah kasih kesempatan, kamu udah ngasih teguran, kamu udah ngasih clue, tapi tetap nggak nyambung, ya terserah kamu. Kalau misalnya kamu bertanya kepada aku akan mengganti pasanganku. Kalau kamu bertanya tentang aku. Tapi kalau misalnya pasangannya tidak bisa lagi diganti atau apapun kayak gitu, ya sudah, terima aja. Karena dari awal sudah menjadi pilihan ya. Yes, itulah kenapa bagi aku itu karakter nomor 1. Aku bisa jatuh cinta dengan orang ketika aku sudah mulai mengenal karakternya. Karena ketika aku menikahi seseorang, aku menikahi karakternya, keluarganya, ya, pola pikirnya, pola hidupnya, dan semua.
Ya, wajah itu wajib nggak Kak Roma? Iya, karena kan setiap hari ngeliat wajahnya. Kalau nggak good looking gimana ya? Ya setidaknya Kan selera ya Kak Cece ya. Sebenarnya enak dipandang ya Kak ya. Iya, selera, tergantung selera sih. Tajir juga sih. Itu harus gak sih? Ya harus ya sih, namanya cewek ya, semua cewek matre. Kalau masih ada pertanyaan tentang mereka masih belum mengerti tentang LOE, kakak masih mau jawab nggak? Boleh dong. Oh, jadi ada makhluk hidup nih ya. Makhluk hidup bertanya LOE itu apa? Oke. LOE itu adalah sebuah prinsip ilmu yang menjelaskan bahwa apapun yang kamu fokuskan, ya, apapun yang kamu fokuskan memiliki energi, dan dalam energi ini disampaikan oleh otak kamu dengan frekuensi. Ya, kamu fokusnya di sini di dalam diri kamu, right? Keluar dari otak kamu itu bentuknya frekuensi, dan frekuensi yang sama akan saling saut menyaut. Baik apapun yang kamu sampaikan adalah positif atau negatif, mereka baik atau buruk akan didatangkan kembali kepada diri kamu. Dalam bentuk situasi, kondisi, kesehatan, rezeki, atau apapun. Hal yang kamu fokuskan akan datang sesuai dengan apa yang kamu fokuskan. Apa yang kamu fokuskan akan bertumbuh. Ilmu law of attraction itu sebenarnya kayak gitu. Jadi ini ibarat permainan energi. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu sudah kaya, kamu akan mengundang kekayaan lain. Itu betul dan itu fakta. Setiap pagi lakukan afirmasi, guys. Lakukan afirmasi. Bayangkan yang baik-baik. Tidur dengan perasaan yang baik. Law of attraction itu tentang apa yang kamu fokuskan dalam bentuk energi kamu. Kenapa ini penting, Kak Roma? Penting, sayang. Penting banget. Karena pikiran yang sehat akan memiliki banyak ruang untuk bisa positive thinking. Oke, ini tentang apa yang kamu fokuskan. Positive thinking atau negative thinking itu adalah pilihan. Tapi yang wajib kamu lakukan adalah fokus. Kamu fokus ke positif atau fokus ke negatif? Kamu fokus ke yakin atau kamu fokus ke khawatir? Hidup ini pilihannya cuma itu aja. Jadi law of attraction itu cuma menjelaskan sama kamu. Ini tentang ilmu prinsip sebuah hukum. Law of attraction. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu tarik untuk masuk ke dalam hidup kamu. Kok bisa itu terjadi, Kak Roma? Iya, karena ada yang namanya hukum semesta. Frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Aku nggak mau menggurui, karena jujur aku belum pernah merasakan. Dan aku nggak akan ngomong banyak. Cuman satu hal yang pasti, kamu adalah orang yang terpilih. Dari sekian banyak orang, Allah kasih penyakit itu kepada kamu. Setiap detik rasa sakit yang kamu rasakan, Allah ganti dengan pahala. Kebayang nggak kalau misalnya kamu ngalamin itu bertahun-tahun. Dan itu dihitungnya per detik ya, bahkan per second. Itu diganti. Diganti. Betapa luar biasanya keberuntungan itu. Tapi sebagai manusia, kita juga pasti pengen sehat, right? Mungkin kamu bisa mengikuti, ada buku tentang miracle yang sehat dari kanker. Mereka melakukan puasa. Benar-benar puasa. Mungkin awal-awal kamu akan ngerasain, aku nggak tahu ya, ini lagi aku baca dari research. Ada orang yang sembuh dari kanker itu karena puasa. Dia melakukan puasa. Mungkin ada dokter yang nggak akan menyarankan puasa, tapi Allah sendiri udah bilang, ketika kamu mengalami suatu penyakit yang memang, kamu bisa melakukan puasa. Cobalah untuk berpuasa. Aku tidak akan memberikan nasihat apapun. Aku hanya memikirkan betapa banyak pahala yang diberikan kepada siapapun kamu yang sedang mengalami itu. Semoga Allah memudahkan kesehatan untukmu dan menghadiahkan kesehatan buat kamu ya. Kak Roalnat. Roalnat? Roalnat. Oke, Kak Roalnat. Kak, kalau saya punya salah, sudah minta maaf tapi tetap tidak dimaafkan dan terus-menerus diungkit, bagaimana Kak? Nggak peduli. Bodo amat. Ya udah biarin dia aja deh ngungkit. Jauhi orang kayak gitu. Itu mah bukan masalah kamu lagi. Kalau kamu sudah minta maaf, kalau kamu sudah tidak melakukannya lagi,
Kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, kecuali kalau kamu selingkuh ya sama dari istri kamu, itu beda cerita. Bodoh amat lah dia ungkit sama kamu sampai 1 juta kali. Kalau itu adalah perselingkuhan yang pernah kamu lakukan terhadap istri kamu, ya suka-suka hati dia lah kalau dia mau ngungkit. Tapi kalau ini tentang kegiatan yang lain, kesalahan yang lain, ya. Kalau kamu sudah minta maaf, kamu sudah berubah dan kamu tidak melakukannya lagi dan dia masih mengungkit, itu masalah dia. Dia yang belum move on. Dia yang belum move on. Bukan kamu. Dan itu bukan lagi urusan kamu. Kalau itu adalah teman, mending dijauhin aja. Kenapa harus kayak gitu, Kak Roma? Iya, karena kita butuh untuk menjaga stres. Dan itu bisa bikin kamu stres lama-kelamaan. Tapi terkecuali soal permasalahan yang selingkuh tadi ya. Setuju. Yang penting niat kita sudah baik ya dari awal. Iya, yang penting. Masalah orangnya ya, masalah orangnya bukan di kita lagi. Betul, betul. Kak, dari Kak Dian Endah. Jadi Kak, saya selalu yakin dengan LOE, tapi saya merasa hidup saya gitu-gitu aja. Itu kenapa ya, Kak? Hidup kamu gitu-gitu aja, gitu-gitu gimana ini? Tidak ada perubahan. Tidak ada perkembangan, oke. Gini loh, melakukan LOE itu ada yang namanya ada namanya usaha intuisi. Kamu melakukan law of attraction, kamu percaya sama law of attraction, tapi kamu nggak yakin kalau kamu bisa bertumbuh. Kamu tidak bertumbuh karena kamu tidak yakin akan bertumbuh. Kamu mengukur skala pertumbuhan kamu. Ketika kesempatan itu datang, ketidakyakinan ini menutup kemungkinan itu. Maksudnya gimana nih Kak Roma? Gini loh, kamu ada target, harus ada target. Oke? Ketika ada intuisi, tiba-tiba ada pikiran untuk melakukan bisnis misalnya. Ketika pikiran ada melakukan live misalnya. Ketika ada pikiran untuk melakukan suatu kegiatan yang berbeda daripada sebelumnya. Kamu tidak bisa menggunakan rumus yang sama untuk mendapatkan hasil di level 2. Kalau kamu berhasil melakukan di level 1, cara yang sama tidak akan berhasil dilakukan di level 2. Jadi kalau misalnya kamu mau naik level, kamu harus melakukan suatu hal yang berbeda. Kamu nggak akan menerima hal yang berbeda dari hal yang sering kamu lakukan atau hal yang sama kamu lakukan. Paham ya maksud aku? Kalau kamu ingin bertumbuh, lakukan hal yang berbeda. Lakukan hal yang berbeda. Oke? Bertemanlah dengan orang-orang yang berbeda. Pergilah ke lingkungan yang berbeda. Lakukan suatu hal yang berbeda. Pokoknya semuanya berbeda. Surprise yourself. Kalau kamu masih ada di situ-situ aja, artinya kamu hanya melakukan hal yang sama setiap hari. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang mau kamu coba, kamu sedang menunggu. Dan sebenarnya law of attraction itu tidak menyukai orang-orang yang menunggu. Oke? Jadi nggak perlu dikhawatirin. Nggak perlu. Ya. Ngapain dikhawatirin? Kita yang bertindak dulu, kita berubah dulu, baru dunia kita yang berubah. Bukan dunia kita berubah, lalu kita berubah. No. Never like that. Okay guys?